Season 2, Terjerat Cinta Duda. Bab 82. Kelahiran si buah hati. Ya udah maaf deh, abang punya sesuatu untuk kamu di kamar, bisik Aslan sambil tersenyum manis. Apa? Di kamar dong. Ya udah, ayo, ajak Beka cepat lalu pergi meninggalkan Renata dan Nia yang tengah menata bunga juga. Katanya ngambek dia bujuk dikit lulu, omel Nia. Udah biasa mah, Beka emang gitu ngambek-ngambek kucing, sahut Renata terkekeh geli. Memangnya acara apa sih mbak sampai harus kumpul semua? Mas Randy bela-belain ambil libur hari ini katanya harus datang semua, ujar Erla yang baru datang langsung menyambar minuman di atas meja. Itu ngidam keponakanmu, Renata? Tanya Erla. Bukan. Beka, dia ingin liburan tapi Asian menolak takut terjadi apa-apa dengan kandungannya ya jadi buat party begini biar dia nggak bete, jelas Nia. Emangnya mau liburan kemana kak? Awalnya sih pengen ke Bali mah tapi Bang Aslan gak bisa jadi buat party di rumah aja sekalian ngerayain kehamilannya Safa, pengen ketemu tuh anak juga. Sela baru datang sambil membawa buket bunga mawar merah untuk sang menantu. Wah, Bunda repot-repot segala, ucap Beka tidak enak hati melihat tentengan mertuanya itu. Iya di sini sudah banyak bunga loh kenapa dibawa lagi Sel? Nggak apa-apa mbak untuk kamar Beka, kamu sehat kan sayang? Tanya Sela sambil mencium pipi kiri kanan sang menantu. Alhamdulillah sehat bun, cucu bunda juga sehat kok, jawab Beka sambil tersenyum manis. Safa belum datang bun. Tadi sudah bunda hubungi dia bilang masih di jalan bentar lagi juga nyampe. Keren lo dek, cuma lo yang bisa ngidam begini, semua harus kumpul tanpa bisa absen, ujar Juna sambil menyantap kue yang sudah dihidangkan. Beka gitu loh. Songong lo, toel Juna pada kepala Beka. Udah mau jadi orang tua kerjaannya berantem mulu, apa nggak malu kalian sama mertua, omel Nia melihat kakak adik ini yang tak pernah akurnya. Mas Juna tuh mah, males banget deh. Apa nggak pusing kamu mbak lihat yang beginian tiap hari? Tanya Erla. Udah biasalah, justru kalau nggak ada mereka jadi sepi. Juna sudah beberapa kali ingin membawa Renata pindah tapi mbak yang nggak ngizinin. Kamu pikirkan aja rumah 2 lantai yang gedenya minta ampun ini kalau diisi mbak sama Mas Ben aja gimana sepinya, bisa nangis mulu mbak tiap hari jadi mending rame daripada sepi, jawab Nia dan dianggupi Sela setuju. Aku aja mbak terkadang pengen Safa pulang tapi mau gimana lagi keputusannya tinggal di apartemen ya kita orang tua bisa apa, sahut Sela dengan wajah lesu. Kalau aku sih udah biasa sepi mbak, Ardi memang kadang nginep di apartemen kalau Arsen kan memang suka nggak mau pulang tuh anak jadi ya pengantin baru terus. Nggak kerasa ya kita udah tua banget, anak-anak udah pada nikah dan bakal punya cucu pula, ujar Nia dan diangguki Sela. Hai semua, sapa Safa yang baru datang. Bumil, pekik Beka memeluk sang ipar dan mengecupnya. Sehat lo? Alhamdulillah, Kak Ardi yang dari kemarin mual mulu tapi sih udah rada mendingan daripada yang pertama sebelum tahu gue hamil, jawab Safa. Mana Ardi, Fa? Tanya Juna yang tidak melihat Ardi. Di depan mas, kumpul sama ayah dan papa Ben, Bang Aslan juga di depan kayaknya, jawab Safa mendekat ke arah Renata. Udah gede aja ya mbak, udah berapa bulan? Tanya Safa pada Renata. Udah masuk bulannya Fa, kamu gimana kabarnya? Maaf ya kita belum sempat jenguk kamu. Baik mbak, nggak kerasa ya udah mau brojol aja, gue baru mau ngejalanin nikmatnya jadi ibu hamil. Nggak apa-apa mbak sekarang udah ketemu juga kan meskipun acara BK tapi kita semua sehat, ucap Safa sambil mengelus lembut perut Renata yang merang sudah membesar. Siap-siap begadang kamu Re, sela Erla. Iya ma, moga nggak rewel nanti ya. Kalau ikut dari gen bapaknya sih nggak Re,
Juna dulu anteng kok sampai gede, yang rewel dulu itu Aslan nggak bisa diem tuh anak ada aja perintilannya, jawab Nia sambil terkekeh kecil mengingat masa kecil anak-anaknya itu. Itu sih sampai sekarang mah, sekarang juga nggak bisa diem dia, jawab BK ikut terkekeh. Kalau Safa nggak Mbak Adem, potong Sela. Tapi Ardi yang bawel, sahut Erla membuat mereka terkekeh bersama. Kumpul keluarga kali ini terlihat seru karena menyatukan semuanya. Nia juga terlihat bahagia karena hubungan semua keluarga bisa terjalin harmonis dan ini satu impian ayahnya dulu. Mas aku ke belakang sebentar ya, perutnya lagi nggak enak nih, ujar Renata pada Juna. Mau mas temenin yang? Tawar Juna. Nggak usah mas, kamu di sini aja, sebentar kok. Apalagi dekat juga nggak jauh, tunggu aja. Ya udah hati-hati ya yang. Kayak mau pergi kemana aja mas, cuma ke WC doang. Nggak lama kok, ucap Renata sambil terkekeh kecil, dia merasa perutnya mulas. Ai, mau dibakar daging apa? Tanya Aslan yang sedang berhadapan dengan alat pemanggang. Emangnya apa aja yang ada bang? Tanya balik BK. Kayaknya daging sapi aja deh ai. Terus kenapa nanyanya itu aja yang dibakar? Emangnya ada pilihan apa? Kalau nggak daging kamu aja bang, kesal BK. Sadis banget kamu ai, kalau daging abang dibakar gimana kamu mau gigit-gigit manja lagi, sahut Aslan membuat BK melototkan matanya. Mau jagung bakar yang? Tawar Ardi. Boleh kak, tapi jangan terlalu pedes ya terus jangan dikasih santan kak jadi enek, sekalian bakarin dagingnya sedikit aja, perintah Safa. Oke, tunggu sebentar ya sayang. Aslan membolak-balikan daging yang dia panggang sambil sesekali bernyanyi kecil. Keluarga ini tampak menikmati acara kumpul keluarga kali ini karena memang sudah lama mereka tidak buat acara keluarga seperti ini. Ma, papa bilang mau pudingnya, ujar Juna. Ya sebentar mama lagi nyiapin makanannya dulu, Renata mana mas kok nggak kelihatan? Tanya Nia yang tak melihat sang menantu. Lagi di kamar mandi mah dari semalam memang dia bolak-balik kamar mandi terus perutnya lagi nggak enak katanya. Ini puding kesukaannya Renata, tolong bawa dulu mas ke meja sana itu juga ada salad buahnya sekalian buat BK kamu kasih ih. Kok malah aku yang bawa sih ma? Apa salahnya sih mas? Di sini yang muda-muda pada hamil jadi ya minta tolong kamu yang bawakan, nggak berat kok ini. Iya deh, jawab Juna sambil membawa salad untuk adik perempuannya itu. Nih salad lo jangan kebanyakan makan daging entar anaknya laki-laki, lo mau anak perempuan kan? Siapa bilang? Laki lo yang bilang lo pengennya anak perempuan biar bisa diajak main boneka Barbie. Bukan itu siapa yang bilang kalau banyak makan daging anaknya jadi laki-laki. Mitos banget deh lo mas, penyebar berita hoaks bisa dipenjara lo. Nggak percaya? Ya udah buktiin aja nanti, lagian yang dipenjara itu kalau hoaksnya menyangkut agama, atau korupsi bukannya pepatah, goblok lo. Lo yang katro, ucap BK mengambil salad buah dari tangan sang kakak lalu segera menyantapnya. Tumben lo lahap makan deh biasanya juga makan dikit udah uek. Nggak tahu mungkin efek makan bersama kali ya mas, jadi semangat gitu makannya, apalagi memang semua makanannya enak-enak, gimana nggak nafsu gue. Mungkin udah mau masuk trimester kedua ai, kata dokter kan akan hilang dengan sendirinya, ujar Aslan ikut menyahut dan diangguki BK setuju meskipun dia tidak tahu menahu tentang proses kehamilan. Bu, Pak, pekik pembantu rumah Nia datang dengan ngos-ngosan. Kenapa Bik? Itu Bu, non Renata. Kenapa Renata? Tanya Juna panik. Non Renata pingsan di kamar mandi tuan, lapornya membuat darah Juna mendidih dan segera berlari ke arah kamar mandi. Sayang, pekik Juna. Yang, bangun yang, kamu kenapa?
Tanya Juna panik melihat Renata tergeletak di lantai kamar mandi. Bawa ke rumah sakit sekarang Jun, lihat ada darah yang keluar dari paha Renata, ucap Erla yang juga ikut berlari ke arah kamar mandi itu. Juna panik bukan main, dia segera menggendong tubuh sang istri dan membawa ke rumah sakit. Suasana menjadi panik dengan keadaan Renata saat ini. Semuanya segera berangkat ke rumah sakit. Bagaimana kondisi Renata, Buk? Tanya ibu Renata yang baru datang pada Nia. Masih ditangani dokter di dalam Buk, maaf saya nggak bisa jaga Renata dengan baik Buk jadi bisa sampai begini, sesal Nia. Kita sama-sama berdoa saja ya Buk yang terbaik untuk Renata. Makanya jangan terlalu percaya sama orang kaya, bilangnya baik tapi Renata sampai jatuh di kamar mandi, lagi bersihin WC kali, cecar Big Laksmi. Laksmi, tegur ayah Renata tidak suka. Tadi kami sedang ada acara Bu, Renata pamit ke kamar mandi tapi cukup lama dan Bibi menemukannya pingsan, saya juga nggak tahu persisnya gimana, ucap Nia dengan wajah khawatir pada menantunya itu. Nggak mungkin Ibu Nia nggak tahu kan secara itu rumah Ibu Nia, atau jangan-jangan Ibu Nia sengaja ingin mencelakai anak Renata, tuduh Big Laksmi lagi. Bibi. Keluarga Mas Juna nggak begitu, mereka semua baik, jangan asal tuduh Bibi yang tidak suka pada keluarga kami jangan bawa-bawa orang lain, marah Riri ikut buka suara. Kamu anak kecil tahu apa? Nggak usah ikut campur anak kemarin sore juga udah berani kurang ajar, saya Bibi kamu. Laksmi kamu mau pulang atau tetap di sini? Kalau di sini jangan buat kegaduhan kami semua panik memikirkan Renata, marah ayah Renata membuat Big Laksmi terdiam. Sejahat-jahatnya mama saya tidak akan mungkin tega membunuh cucunya sendiri Bu jika ibu tidak percaya ibu bisa cek CCTV rumah kami jangan membuat spekulasi sendiri jika belum tahu kebenarannya saya bisa laporkan ibu ke polisian dengan menuduh mama saya sembarang, marah BK. Sudah jangan membuat suasana semakin buruk, kita semua sedang cemas pada Renata, ingat Aslan. Greget banget sama mulutnya bang pengen aku kasih sambal merah biar jontor, kesal BK lagi. Ingat kamu sedang hamil nggak baik begitu. Kenapa Bibi ikut si Bi kalau hanya ingin membuat onar di sini, kita semua sedang dalam keadaan sedih Big dengan kabar Mbak Renata, marah Riri. Saya juga berhak tahu keadaan Renata Ri, saya ini bibinya, jangan semakin kurang ajar kamu. Laksmi sudah. Bentak ayah Renata. Juna di mana? Tanya ibu Renata yang tidak melihat Juna bersama mereka. Di dalam sedang menemani Renata Bu, sahut Sela. Kita sama-sama berdoa ya untuk kesembuhan Renata, semoga semuanya baik-baik saja, kali ini Papa Ben yang angkat bicara tak ingin mereka terus berdebat. Pintu ruangan tindakan terbuka Papa Randy keluar dari sana, karena tadi beliau juga turut masuk. Gimana Renata Ren? Tanya Mama Nia cemas. Renata harus segera dioperasi Mbak, dia mengalami pendarahan hebat dan sekarang dia membutuhkan donor darah, jelas Randy dengan wajah panik. Darah saya saja Pak Randy, saya dan Renata cocok darahnya, ucap ayah Renata cepat. Ayo Pak kita cek langsung ke labor, sudah tidak ada waktu lagi, ajak Papa Randy dan diangguki ayah Renata. Nia menggenggam tangan Ben kuat, rasanya dia tak bisa berdiri saat ini mendengar kabar Renata akan dioperasi. Tenang Mbak kita serahkan sama yang di atas ya, semoga semuanya berjalan lancar, ucap Erla turut menenangkan sang kakak. Kenapa Renata pergi sendirian tadi lah, Mbak merasa bersalah nggak becus urus dia. Mbak ini semua takdir, Mbak nggak bisa menentang takdir Mbak, percaya kalau Renata perempuan kuat Mbak semuanya akan baik-baik saja. Iya Mbak, kita sama-sama berdoa ya, ucap Sela yang ikut menenangkan Nia. Bang, jujur aku takut. Jangan berpikiran aneh-aneh Renata akan baik-baik saja.
Tapi tadi darahnya banyak banget bang. Hus, udah tenang, semua akan baik-baik saja, ada Juna di dalam sana. Tak bisa mereka pungkiri sekarang semuanya dalam keadaan kalut karena Renata sampai saat ini belum sadarkan diri. Operasi akan segera dilaksanakan, bisa minta tolong bantu doanya agar pasien bisa segera siuman pasca selesai operasi nanti, ucap sang dokter yang tengah menangani Renata. Lakukan yang terbaik dok untuk menantu saya, pinta Papa Ben dan diangguki sang dokter cepat. Itu pasti pak. Berapa lama dok? Tanya Juna. Jika operasi tidak ada kendala 1-2 jam akan selesai, dibantu doanya ya pak, jangan khawatir. Baik dok, sahut Juna pelan, tubuhnya serasa ingin ambruk melihat kondisi sang istri yang tidak berdaya seperti ini. Juna menyalahkan dirinya sendiri karena lalai menjaga sang istri. Jun, panggil Nia melihat anak lelakinya ini tengah menangis. Pasti hati Jun hancur saat ini, dia tahu itu. Ma, aku kasihan pada Renata ma, wajahnya pucat pasti sakit banget ma, dari semalam dia meringis terus tapi nggak mau dibawa periksa, ini salah aku ma. Mas, doa. Itu yang dibutuhkan Renata saat ini, dia pasti butuh support kamu mas, jangan perlihatkan wajah sedih kamu. Papa Randy akan membantunya di dalam, jangan menyalahkan diri sendiri, Renata perempuan kuat, ujar Erla. Aku nggak kuat ma, aku nggak bisa tanpa Renata ma, aku dan dia sudah jadi satu, isak Juna menangis memeluk sang mama. Mas, jangan begini nak, mama tahu kamu sedang bersedih tapi jika kamu tidak sanggup bagaimana Renata nak, kuatkan dia. Dia butuh kamu saat ini. Mama yakin semuanya baik-baik saja, ujar Nia ikut menangis. Papa Ben teringat beberapa tahun lalu perjuangan Nia melahirkan Juna ke dunia juga karena kecelakaan bedanya ditabrak orang suruhan Merpeter dan alhamdulillah semuanya Nia dan Juna selamat karena pertolongan Sela waktu itu dan kini terjadi pada Renata kecelakaan di kamar mandi. Mereka semua menunggu dengan cemas di depan ruangan operasi. Denting jam terus berbunyi, semua doa yang mereka tahu sudah dilafalkan tapi belum juga ada petunjuk dari ruang operasi. Sudah 1 jam berlalu belum juga ada tanda-tanda operasi selesai mereka semakin cemas terlebih Juna yang dari tadi gelisah. Dia ingin masuk menemani sang istri tapi dilarang oleh dokter karena kondisi Renata yang tidak baik-baik saja nanti justru menambah buruk keadaan karena perempuan itu tidak melahirkan dalam keadaan sehat seperti kebanyakan orang operasi caesar lainnya. Ma, aku makin cemas, ucap Juna pelan. Renata perempuan kuat mas, papa yakin itu. Dulu mama kamu juga operasi melahirkan kamu mas dan papa tahu rasa kecemasan kamu saat ini, sahut Papa Ben. Setengah jam berlalu kembali dan lampu operasi mati tak lama Papa Randy keluar dengan wajah lelahnya, tak ada pancaran senyuman di wajah lelaki yang akan menjadi opa itu membuat semuanya terlihat tegang. Pa bagaimana dengan istriku? Tanya Juna cepat. Alhamdulillah. Anak kamu lahir dengan selamat Jun tanpa kekurangan satu apapun tapi Renata. Renata kenapa pak? Tanya Juna lagi. Papa Randy hanya terdiam tak bisa menjawab kabar menantunya itu. Renata kenapa Ren jawab? Bentak Nia tiba-tiba ibu Renata histeris dan pingsan. Bawa ibu Ri, perintah Juna. Bu. Bangun bu, ibu. Bantu angkat, ujar ayah Renata. Aslan dan Ardi dengan sigap membawa ibu Renata berbaring di atas kursi tunggu. Minyak angin kamu mana ai? Pinta Aslan dan Beka segera mengeluarkannya. Kasih ini Ri, ucap Aslan. Makasih kak, ujar Riri mengambil minyak angin dari tangan Aslan lalu mengolesinya di hidung sang ibu. Bu. Bangun bu, jangan begini. Mbak Renata pasti baik-baik aja bu. Ibu mau lihat cucu ibu kan, bangun bu. Astaga kenapa malah kacau begini sih ai?
Nggak tahu juga bang, tapi kasihan sama ibu Renata, bisik Beka yang juga ikut merasakan kesedihannya, dia juga tidak ingin terjadi apa-apa dengan sahabatnya itu. Sabar Jun. Renata pasti akan segera sadar, ucap Papa Ben. Pa, kenapa cobaannya begini besar ya? Aku baru saja bahagia pa. Jun, Papa dan Papa Ben pernah mengalami seperti ini bahkan dulu Ardi lahir prematur dan Mama Erla juga koma tapi dengan kekuatan cinta kami Mama Erla bisa sadar kembali dan buktinya sekarang baik-baik saja. Papa yakin begitu juga dengan Renata, kalian saling mencintai, ada anak yang lucu di antara kalian yang butuh kasih sayang, ucap Randy mencoba menenangkan Juna karena saat ini Renata tengah koma. Ma, beberapa bulan kami menikah membuatku terbiasa bersamanya, hampir semua kegiatanku dia ikut dan semua keperluanku dia siapkan tapi kenapa sekarang dia malah terbaring diam di saat anak yang kami nanti sudah lahir. Sabar mas, dalam setiap rumah tangga selalu ada cobaannya, hidup kita tidak akan berjalan mulus-mulus saja selagi nyawa melekat di badan, ujar Sela ikut memberikan nasihat pada Juna. Lebih baik kamu istirahat mas, nanti malah kamu yang sakit. Enggak bun, aku nggak akan ninggalin Renata, aku mau menjadi orang pertama di saat dia membuka matanya, tolak Juna. Aslan bawa Beka pulang, kamu juga dibawa Safa biar mama sama papa saja di sini, perintah Ben, dia tidak mau Beka justru sakit karena sang putri tengah hamil begitu juga dengan Safa. Tapi pak, Papa benar lebih baik kita pulang dulu, ada atau tidaknya kita tak akan membantu Renata, kamu tengah hamil nanti malah kamu yang drop, kita bisa bantu doa untuk Renata, potong Aslan. Iya kak, pulang dulu kasihan kandungan kamu kalau kelelahan, ada mama di sini dan juga keluarga Renata, lanjut Nia. Ya sudah nanti kalau ada kabar langsung hubungi aku ya ma, pinta Beka dan diangguki Nia. Bang, gue pulang dulu ya, gue tahu ketakutan lo tapi gue yakin Renata perempuan kuat, dia nggak akan kemana-mana, dia akan terus nemenin lo sampai kalian tua nanti, bisik Beka pada Juna yang tengah terdiam. Makasih dek. Bro gue pulang ya, pamit Aslan dan diangguki Juna pelan, Ardi pun juga ikut menyusul pulang. Sel kalau mau pulang nggak apa-apa, Mbak di sini sama Mas Ben. Kamu juga lah kasihan Oma Feni sendiri di rumah. Tadi Mas Randy bilang nggak usah pulang mbak, aku temenin mbak di sini, pulangnya bareng dia aja, Oma Feni ada temennya juga di rumah, sahut Erla karena sang suami juga kebetulan langsung dinas dan mertuanya ditemenin pembantu mereka. Ri, kamu besok sekolah kan, istirahat saja dulu, ucap Nia. Nggak apa-apa bu. Kasihan ayah dan ibu kalau aku pulang, aku di sini saja temenin mereka. Kamu kalau mau pulang duluan gak apa-apa Laksmi, kami kemungkinan menginap di sini, ucap ayah Renata pada adiknya ini. Ya sudah aku pulang dulu mas, di sini juga nggak akan bisa tidur nyenyak, sahut Laksmi membuat Riri jengah mendengarnya. Yang ngajak Bibi ke sini juga siapa? Bibi sendiri yang mau ikut, ini rumah sakit Bi bukan hotel, kalau mencari kenyamanan dan tidur nyenyak Bibi menginap di hotel saja, ketus Riri kesal. Sudah jangan berdebat lagi Ri, kasihan mbakmu di dalam kalau terus mendengar perdebatan kalian, lerai ayah Renata. Anakmu makin kurang ajar mas, nggak ada etikanya. Mbak aku pamit dulu ya. Kalau ada kabar tentang Renata kasih tahu kami akan kesini lagi, ucap Sela. Iya Sel makasih. Mas kamu yang sabar ya, Renata pasti kuat. Makasih bun, jawab Juna pelan. Begitu banyak support dari keluarga tapi Juna tak bisa menyembunyikan betapa terpukulnya dia dengan keadaan sang istri saat ini. Yang bisa dilakukan Juna hanya bisa membantu Renata lewat doa saat ini. Bersambung.